hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita malam ini melanjutkan kitab Madarijus Salikin halaman 31 versi Maktabah Syamilah, yaitu bab istimalul fatihati ala ummahatil matalibi, bahwa kandungan Al-Fatihah itu adalah pokok-pokok dari permintaan yang agung. Artinya bahwa isi surah Al-Fatihah kalau kita teliti, walaupun nampaknya sepele, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Bahkan anna hadhihi surah, sesungguhnya surat ini itu istamalat ala ummahatil matalibi, terkandung di dalamnya itu segala al-aliyah, segala puncak permintaan, Mbak. Jadi kalau kita mau melihat ujung permintaan kita apa, itu di Al-Fatihah itu sebenarnya semuanya. Kita minta apapun, ujung dari puncak dari permintaan kita kepada Allah ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah yang kita minta, itu puncaknya sebuah permohonan. Fastamalat ala ta'rifi bil obil ma'bud. Al-Fatihah juga mengandung ta'rif, pengenalan seorang hamba kepada yang disembahnya, mengenal siapa Tuhannya yang maha tinggi itu secara umum disampaikan di Al-Fatihah. Bisalah sati asma'in diwakili dengan 3 nama inti. Marji'u asma'il husna wa sifatihil ula ilaiha, yang dengan 3 nama ini semua nama yang lain itu merujuk kepada situ. Semua nama-nama di Al-Quran, nama-nama Allah semuanya itu merujuk kepada 3 nama di Al-Fatihah, yaitu Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Maka wabuniyati suratu al ilahiyah, disinilah maka Al-Fatihah dalam makna Allah adalah uluhiyah, War-Rabb rububiyah, War-Rahmah yaitu mabniun alal ilahi ala rububiyah wa talabul hidayah, yaitu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu, adapun kalimat alhamdu yatadammanul umur as-salasah. Lagi kata alhamdulillahi lillahi Allah itu mewakili tauhid uluhiyah, Rabbil alamin Rabb mewakili tauhid rububiyah, terus Ar-Rahman adalah mewakili permintaan kita kepada Allah, yaitu kita mohon kepada Allah dengan rahmannya dan rahmatnya, itu adalah siratal mustaqim yang kita minta. Baru kata walhamdulillah itu yatadammanul umur salasah. Kita memuji Allah dengan kata alhamdulillah adalah memuji Allah secara uluhiyahnya, memuji rububiyahnya, dan memuji kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya, yaitu Ar-Rahmannya. Maka fahuwal mahmudun fi ilahiyatih, maka Allah terpuji dalam ilahiyahnya, wa mahmudun rububiyatih, dan terpuji dalam rububiyahnya, wa rahmatih, dan rahmatnya. Nah, ini tentang 3 ini, semoga masih ingat semua tema ini. Kita sedikit mengurai tema ini. Ya, ini baru saya baca 2 alinea. Ini gini. Masih ingat rububiyah dulu? Pencipta, penguasa, pengatur, ya. Jadi rububiyah itu singkatnya begini, Pak. Dalam kita memahami Allah, mengenal Allah, itu dengan paling enggak 3 tauhid, 3 cabang, 3 bagian. Tauhid rububiyah itu tauhid mengesahkan Allah dalam hal kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta alam semesta ini, terus menguasainya,
terus mengaturnya dan segala macam. Artinya rububiyah itu adalah kewajiban Allah sebagai Tuhan kepada hambanya, yang menciptakan, yang menguasai, yang ngatur. Sedangkan uluhiyah atau ilah adalah haknya Allah disembah, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Nah, yang ketiga ada asma wa sifat, nama-nama Allah. Di sini diwakili dengan Ar-Rahman, pengasih. Ya. Coba kita bahas dulu. Kalau kita rincikan dalam alinea ini, maka Al-Fatihah mengandung inti dari seluruh ayat di Quran. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas, semua terangkum dalam Al-Fatihah. Semua ke arah sana, Pak. Berarti apa? Coba kita lihat Al-Fatihah. Tauhid disampaikan, bab akidah. Ibadah iyyaka na'budu, ibadah disampaikan juga. Doa disampaikan. Kisah maghdub alaihim waladhdallin, yaitu dua kisah Yahudi dan Nasrani dibahas di situ. Kalau kita lihat Al-Quran, isinya itu aja, Pak, sebenarnya. Akidah, ibadah, nanti nyambung kamu amalah juga. Kemudian ada sejarah bagaimana Yahudi Nasrani sebagai dua agama sebelum kita. Begitu isinya. Maka intinya kalau kita bisa menguasai Al-Fatihah, itu kita sudah menguasai Al-Quran secara semuanya. Cuman rinciannya di tafsir selanjutnya, rinciannya begitu. Ya. Nah kemudian makanya Rasulullah bersabda gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Al-Fatihah, kata Nabi, adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya apa? Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap sholat. Berarti minimal sehari 17 kali, diulang-ulang terus. Yang utituhu, hanya aku yang diberikan. Banyak ayat-ayat yang hampir sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Banyak. Kitab Injil, Taurat, Zabur, dan Quran itu hampir sama isinya. Islam, Quran lebih lengkap saja. Untuk Al-Fatihah ini khusus di Quran saja. Ya, ini kespesialan Quran, Al-Fatihah. Nah kemudian kita rincikan pertama, kandungan Al-Fatihah adalah tadi mengenal siapa Allah. Maka kegagalan manusia mencapai sebuah tujuan hidup adalah ketika dia lupa dengan siapa penciptanya. Kita harus ingat bahwa kalau dalam tafsir At-Tanwir yang Muhammadiyah buat itu, dalam tafsir Al-Fatihah ada namanya pembahasan cara pandang hidup manusia. Ketika kita salah dalam cara pandang, maka akan salah dalam bersikap. Hidup kita itu hanyalah bagaimana cara memandang kehidupan ini. Ketika hidup ini kita pandang dengan salah, maka salah pula lah akhirnya kita bersikap. Dan Al-Fatihah itu merangkum cara pandang kita bagaimana. Sedikit kita ulas bahwa kita harus ingat nih, hidup kita itu awalnya di surga, kembali terus di dunia, kembali kemana? Ke surga. Hal ini kita harus yakini terus, Mas. Karena seiring dengan kesibukan duniawi kita, permasalahan yang pelik dalam hidup kita itu seringkali kita mulai buyar nih dengan tujuan utama surga itu. Itu kalau para pejabat, para penguasa, para pemegang kebijakan itu ngerti, sadar betul bahwa hidup dia hanya sementara dan kembali ke akhirat nantinya nggak mungkin sembarang tanda tangan, Pak. Artinya kedoliman yang pernah diperbuat itu kenapa? Lupa dengan cara pandang yang benar, lupa bahwa hidup ini hanyalah sebuah proses yang harus dilewati untuk mencapai tujuan utama, yaitu surga. Nah, jadi di bab pertama ini dibahas tentang bagaimana mengenal Allah dulu. Maka mengenalnya seorang hamba dengan Tuhannya itu awal mula kebaikan seorang hamba. Maka ketidaktahuannya seorang hamba dengan Tuhannya, itulah sumber keburukan dan ketidakbaikan dirinya sebenarnya.
Maka di Al-Fatihah ayat 1 dan 2 itu mengenal Tuhannya siapa, nanti selanjutnya mengenal dirinya siapa. Dua itu intinya. Ketika seorang hamba mengerti siapa Tuhannya dan tahu siapa dirinya, maka dia akan baik. Maka sumber segala kejahatan adalah lupa Tuhan dan lupa diri. Dua itu. Ya. Untuk Tuhan tadi Allah, Ilah, Rob, pencipta, Ar-Rahman. Untuk Rob ini pencipta, pengatur, penguasa. Kadang-kadang seiring berkembangnya sebuah teknologi, itu kita mulai terkikis tauhidnya. Contoh gini nih. Yang terkini kan banjir gitu ya. Banjir itu sudah ketentuan Allah atau tindakan manusia yang rusak? Pertama adalah ketentuan Allah dulu, sudah tulis kan begitu, ma asaba min musibatin illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu dulu, ini tauhid nih, ini ranah tauhid kita, ini jangan digeser dulu nih. Ketika digeser maka gagal kita tak bertauhid. Baru muncul sebab tangan manusia, muncul lagi ayat yang lain, fabima kasabat aidikum. Setiap musibah itu karena kelakuan tanganmu sendiri atau tangan manusia. Artinya ada ranah sebuah keyakinan tauhid yang kita jangan geser. Tapi juga ada sebuah syariat, yaitu akibat dan sebab, yang itu muncul Allah ciptakan juga. Kira-kira nih, kalau ada orang ini menjaga kesehatan, itu syariat atau akidah? Syariat, jaga kesehatan. Kalau sakit, itu akidah sudah. Ada nggak orang yang nggak jaga kesehatan terus dia sehat? Ada nggak? Oh, hidupnya santai aja, nggak ada pantangan, semua dimakan. Bahasa santrinya kuluhu kolu ilawatu wakayu gitu, Pak. Paham maksudnya? Kuluhu kolu, semuanya kolu ilawatu wakayu, kecuali watulan kayu begitu loh. Semua dimplok. Yuk sehat ada nggak? Sehat. Ada yang protektif sekali, diatur pola makannya, sekian kalori, sekian karbo. Sakit ada nggak? Ada. Di sini jangan dicampur aduk. Ranah menjaga kesehatan ranah kita sebagai manusia, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Syukur kita menjaga dengan pemberian Allah dengan sebaik mungkin. Tapi secara takdir Allah bilang sakit, yuk sakit. Ya. Ada orang kena kanker, stroke, mati? Ada. Yang nggak stroke, nggak kanker, dia sehat aja mati? Banyak. Artinya mati sudah kehendak Allah. Tapi akibat kematian itu bisa kita buat sebuah syariat begitu. Ini contoh nih tauhid rububiyah begitu tuh. Tauhid rububiyah. Jadi seiring berjalannya waktu, seiring majunya teknologi, itu sering kita mulai kegeser tauhidnya itu. BMKG merilis akan ada apa besok hari. Itu kan perkiraan. Kan begitu manusia. Kehendak Allah bisa sama atau beda? Kita serah Allah. Dan di sini kita sebagai muslim itu harus menjaga betul sisi tauhidnya. Kalau kita tidak memahami sisi tauhid, hanya berpegang teguh dengan sisi syariat, sisi hukum sebab akibat, kita akan gila, Pak. Stres sendiri. Makanya dalam surah Al-Hadid tadi dikatakan bahwa ma asaba min musibatin, dan tidaklah sebuah musibah itu ila fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis dalam kitab sebelum kejadiannya. Ini jadi kalau Allah yasir itu mudah bagi Allah. Untuk apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar engkau tidak sedih ketika kehilangan sesuatu. Coba gini deh, kalau kita kehilangan sesuatu karena kita itu teledor, kita gelo nggak, Pak? Gelo, nggak apa hilang-hilang itu gelonnya, Pak.
Tapi kita ingat itu kehendak Allah, plong nggak? Plong. Begitu loh yang kita pahami. Ya gitu. Jadi ada yang mungkin ya, nek wingi tak gawe rumah sakit ya orang mati aja nih ngono kan nggih. Ini kalau begitu pola pikir stres dia Pak. Apa jawabannya? Digowo ora tega rumah sakit tetap mati ngono kan? Kan tenang jadinya wis kehendak Gusti Allah kabeh. Begitu kira-kira. Jadi ada ranah tauhid yang kita harus pegang sebagai keyakinan untuk menguatkan diri kita. Ada ranah akibat dan sebab, itu menjadi syariat sebagai aturan hukum duniawi memperbaiki hidup kita. Begitu itu Ar-Rabb tadi. Ya, lah Allah tidak pernah mempertanyakan tentang takdir Allah berupa musibah tadi. Tapi Allah tanyakan tentang kenapa engkau rusak. Itu aja, Pak. Allah nggak pernah nanya kenapa engkau mati. Urusan Allah. Tapi kenapa engkau bunuh diri? Ya, begitu urusannya, Pak. Ya. Yang ditanyakan adalah akibat, ya, apa yang kita telah lakukan sebelumnya. Nah, itu Rabb tadi. Nah, untuk ilah berarti kita menyembah Allah. Rabbun itu tadi secara tauhid tadi, sedangkan ilah itu Allah, yaitu disembah. Kata sembah ini walaupun sekilas sepele ya, ibadah. Apa tuh ibadah? Ibadah itu kalau secara bahasa al-khudu' wal mahabbah, tunduk dan cinta. Tunduk dan cinta. Coba kita selama ini baru sampai mana? Sudah sampai cinta belum? Baru tunduk ya. Priye mana nggak perintah Gusti Allah nah ya. Tunduk itu masih bagus, nggak apa-apa. Tapi separuh nilainya. 50 lah Pak. Gitu ya, nggak sampai 100. Kalau mau sempurna diiringi dengan cinta. Nah, cinta itu mesti digandeng, cinta itu tumbuh dengan syukur. Begitulah Mbak. Jadi ketika syukur kita naik, iman kita akan naik, cinta kita akan naik. Pasti begitu. Coba di Quran kita lihat, di Al-Quran itu Allah gandengkan antara syukur dengan kufur. Betul ya? Wala in syakartum la azi wala in kafartum kafaro. Terus ayat yang lain, contoh surat Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Syukur kufur lagi. Coba kita bayangin, apa itu kafir? Apa lawan kafir, Pak? Iman kan? Lawan kafir apa? Iman. Orang beriman, orang kafir. Tapi di satu ayat ini dikatakan kufur lawannya syukur. Berarti iman sangat dekat dengan syukur. Makanya iblis itu menggoda manusia. Targetnya hanya satu apa? Agar manusia tidak bersyukur, Pak. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai engkau tak mendapati sebagian besar mereka itu bersyukur ya Allah. Maka ketika syukur mulai hilang, otomatis ibadah akan hambar. Ibadah hambar, iman akan lemah. Nih coba kalau lagi kita diberikan oleh Allah nikmat, terus syukur, senang betul, alhamdulillah, tak ngibadah, itu ibadah paling bagus begitu Pak. Namun syukur itu ya jejak di hati-hati. Jangan menunggu bersyukur, jangan bersyukur menunggu kesempurnaan hidup. Karena sebenarnya inti syukur itu bukan masalah kesempurnaan Pak, tapi cara kita memandang suatu. Ini yang sudah dimakan kacang hijaunya mana? Belum ya? Belum semua. Nah, itu habis malah itu. Ya, ada yang separuh enggak? Ya. Coba kalau ini air minum tinggal separuh, Pak. Apa yang jenengan akan katakan? Satu pilihannya. Bahasa Jawanya giri separuh apa tasis separuh?
Piye, Pak? Apa ese separo apa gini separo? Lepasan siapa? Masih separuh atau tinggal separuh? Beda nggak? Kalau jenengan bilang tinggal separuh, berarti fokusnya kepada yang hilang, ya. Kalau masih separuh, berarti fokusnya pada yang masih ada. Begitu loh, Pak. Alhamdulillah ese separuh. Makanya yang kemarin saya sampaikan di Ahad pagi itu doa musibah apa? Doa ketika melihat kemusibahan, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Kok bisa-bisanya hamdalah gitu loh, Mas. Nah begitu Rasul ngajari. Ketika kita diberikan musibah, coba melihat ada sisi lain yang masih kita punya kok ternyata. Ya, itulah syukur begitu, Mas. Maka jangan menunggu untuk sempurna kita bersyukur, karena kalau begitu selamanya nggak bisa bersyukur. Ya, makanya Nabi menyuruh kita untuk sering melihat yang lebih rendah secara kenikmatan untuk syukur itu. Nah, nanti hubungan dengan ibadah itu akhirnya ketika syukurnya kuat, cintanya menguat, senang betul. Kenapa kok cinta menguat? Karena cinta itu melihat kelebihan. Karena Allah telah memberikan aku nikmat yang cukup banyak, tetanggaku sakit saya sehat, kayak begitu, ya. Maka tak gunakan sebaik mungkin. Itulah namanya syukur. Ketika bersyukur, enak ibadahnya, Pak, nyaman. Maka Rasulullah SAW ibadah sampai nggak kerasa, malam full tahajud sampai bengkak kakinya. Kenapa? Syukur, Pak. Ini level ibadah yang tertinggi, itu cinta dengan syukur tadi. Ya, ini kita baru sampai level tunduk, belum sampai level cinta, gitu ya. Baru esprit maning jenenge wong manusa kon salat ngono. Ya enggak apa-apa, itu benar juga, Pak nggih. Tapi dorongannya kurang kuat karena belum sampai cinta. Gitu. Kewajiban. Nah, orang mono orang mangkat ngono, Pak. Nah, sunah tok ngono apalagi. Jadi ilah uluhiyah yaitu ibadah tadi. Nah, terus Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih. Pengasih. Kata Ar-Rahman di sini kalau kita lihat di keterangan Asma'ur Rabbi tabaraka wa ta'ala kulluha turja'u ila hadhil asma'i salasah. Semua nama Allah itu dikembalikan kepada tiga nama itu. Allah, Rabb, dan Ar-Rahman. Ya. Ini tentang Ar-Rahman, nih kita bahas Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti pengasih, Pak. Disambung Ar-Rahim penyayang. Memang ada beberapa pendapat ulama tentang masalah ini. Ar-Rahman itu pengasih, Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahman itu pemberian Allah kepada seluruh makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim itu kepada kaum muslimin khususnya. Tapi Ar-Rahman itu sudah mencakup Ar-Rahim juga di mana yang lain. Maka kata ya Allah yang Maha Ar-Rahman, berarti Allah itu yang memberi kita kenikmatan duniawi secara umum. Ar-Rahim yaitu nikmat agama secara khusus begitu. Nah, maka fil ayatil tadalilun ala annal hidayata mahudun fadlin minallahi ta'ala. Yang namanya hidayah, kita baca ihdinas siratal mustaqim gitu kan, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Ada yang bilang gini, kan sudah kita dikasih hidayah belum kita ini? Sudah belum? Hidayah Islam. Tapi
Hidayah kebaikan belum mesti. Sudah kita bahas di pertemuan sebelum kemarin ya. Berarti ada bab tentang hidayah, pembagi hidayah ya. Ada hidayatul bayan, penjelasan, ada taufik, ilham dari Allah. Kita yang ngaji di sini, itu semua paham nggak? Enggak kan? Ada yang pahamnya 90%, ada yang pahamnya 40%, ada yang 20%. Oke. Ada yang saya penting mangkat lah kayak pantas-pantas mana Pak. Begitu juga. Ya itu baru hidayatul bayan. Sesusah-susah itu ternyata. Baru sekedar paham aja belum pasti paham. Hidayatul bayan. Setelah bayan naik lagi kepada hidayatul taufik, itu malah berat lagi. Yang paham tidak mesti bisa mengamalkan. Itu hidayatul taufik namanya Pak. Yang kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, itu apa? Sebuah permintaan yo bisa paham, bisa mengamalkan. Dua itu kita minta. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Diperjelas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu diperjelas. Ya. Ketika kita minta petunjuk dari Allah, hidayah, itu adalah sebuah permohonan yang paling tinggi, Pak. Petunjuk dalam arti secara rinci, bukan umum. Kita Islam itu, ya kita dapat petunjuk masuk Islam, hidayah. Tapi ada hidayah yang lain, hidayah yang lebih rinci lagi. Hidayah bisa berbuat baik, bisa paham, ya bisa istiqomah. Bahkan petunjuk Allah dalam hal duniawi. Kita masih ingat doa istikharah yang pernah kita ajarkan dulu. Rasulullah itu mengajari sahabatnya untuk selalu istikharah dalam segala kondisi. Bahkan dulu seorang ulama tabi'in itu hanya untuk beli garam istikharah dulu, Pak. Garam tau loh, beli garam itu. Ini sebuah istikharah itu sebuah penyerahan total kepada Allah. Istikharah itu berarti pengakuan bahwa kita itu tidak ngerti apa-apa, kita bodoh, Allah yang maha tahu. Disitulah kita milih, ya Allah pilihkan untuk saya yang terbaik yang mana. Itu istikharah begitu. Nah ini juga hidayah, petunjuk dari Allah, petunjuk kemana arahnya, saya mau pergi kemana. Hati-hati ketika kita meninggalkan istikharah dalam segala kegiatan kita, tinggal nunggu nanti penyesalannya ada. Ya, karena Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah itu menjerumuskan kita, itu nggak mungkin. Maka ketika ada sebuah harapan, sebuah rencana, sebuah target, coba istikharah dulu kepada Allah. Bilang kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, hamba minta pendapatmu dengan ilmumu itu ya Allah. Mana yang terbaik untuk hamba? Nanti Allah akan arahkan kemana kita akan yang ketemu yang mana. Ya, coba deh gini. Jangan Allah ya, kita ajari sebagai orang tua. Anak kita misalkan mau nyandar ke kita nih, ya kita punya anak perempuan, terus bilang gini, Bapak, pokoknya kalau ada yang ngelamar, terserah Bapak yang mana saja. Aku siap menerima cowok manapun, itu pilihan Bapak. Kira-kira Bapak mau milih yang kayak apa, Pak? Yang kayak apa berarti? Sebaik mungkin kan, sesoleh mungkin kan, nggak mungkin sembarangan. Kenapa? Ini anak udah nyerah ke kita nih, begitu loh, Pak. Kita manusia, padahal kita manusia, bukan Tuhan yang punya banyak kekurangan. Itu aja kita masih berusaha mencari yang sempurna untuk anak yang nyerah kepada kita. Ya, apalagi Allah yang maha baik, yang maha penguasa atas segala sesuatu. Ketika kita nyandar kepada Allah, bilang kepada Allah, ya Allah, hamba gak ngerti apa-apa, ya Allah, hamba minta kepadamu, tunjuki hamba mana yang terbaik untuk hamba. Nanti diarahkan tuh Pak, mau kemana.
Itulah istikharah, penyerahan diri. Itulah tawakal akhirnya. Itu ihdinas siratal mustaqim, akhirnya minta petunjuk. Ya. Ya. Nah, kemudian di pembahasan selanjutnya tadammanat isbatun nubuwah min jihatil adidah. Jadi dari surat Al-Fatihah itu juga dari sisi kenabian. Sisi kenabian itu apa? Sisi dari sudut pandang kenabian. Tadi kan sisi ketuhanan ya. Sekarang dari sisi kenabian. Ya. Itu ada beberapa poin penting di sini. Ya. Bahwa pertama, Al-Fatihah yang dibahas dari sisi kenabian adalah kaunuhu rabbul alamin falayaliqu bihi ayatruka ibadahu sudan hamalan la yu'arifuhum ma yanfa'uhum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Allah itu kan tadi Rabbul Alamin, Rob, penguasa, pencipta, pengatur alam semesta ini, yang lebih tahu siapa kita. Terus dia juga Rob, dia juga Ilah, dia juga Maha Pengasih Penyayang. Tidak mungkin kalau Allah itu tidak ingin manusia yang ngerti, itu nggak mungkin. Makanya kita lihat dalam soal Alaq ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min, terus allamal insana, allama mengajarkan insana pada manusia malam ya'lam apa yang belum diketahui. Berarti siapakah yang ngajari kebaikan? Allah. Jangan pernah nggak Pak diajari Allah? Pernah nggak jangan ngaji sama Allah? Nggak pernah. Makanya Allah ngutus Nabi. Maka Nabi penggantinya Allah. Makanya khalifatullah fil ard, yaitu pengganti Allah di muka bumi. Allah yang harusnya bertugas ngajari kita. Allah menunjuk para Nabi dan Rasulnya untuk ngajari kita. Nabi Rasul nggak ada, para ulama masih terus menggantikannya. Terus begitulah. Ya. Nah, manusia itu butuh mengenal siapa Tuhannya, tahu bagaimana tujuan hidupnya. Lah butuh ilmu kan, maka Allah kirim para Rasul. Itu makna dari Al-Fatihah, dari sisi kenabian begitu pertama. Ya, sehingga dengan kita Rasul diutus, kita tahu kita mau kemana, arahnya seperti apa. Coba dah yakin dengan mengikuti dunia hari ini itu Pak. Kalau nggak kembali kepada agama, tinggal nunggu dengan stres sendiri. Betul Pak? Segala macam ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depan itu kalau dipikir secara akal manusiawi, kita harus alah beruh, gelap apa terang depannya. Kalau logika kita susah Pak. Ya susah betul ya. Apalagi kalau kita sudah mendengar ini, kalau teman-teman di Aceh, Sumatera kayak apa rasanya Pak ya? Nggak ada harapan. Nah, gimana tidak? Katanya sekian sekian juta hektar sudah memang mendapat hak guna oleh para Cina-Cina, itu dapat hak guna sejak dari zaman Soeharto. Emang itu kekuasaan mereka sudah dikasih dari dulu Pak. Mau diapain? Ya kita udah mau apa coba, bisanya apa? Intinya semua hal yang belum segala macam, kita yakin di setiap kita pasti ada kekhawatiran Pak ya. Anak kita besok gimana, ini bagaimana, itu gimana, pasti banyak Pak. Ini kalau kita nggak kembali kepada tauhid, kita yakin gantung pada bingung uripe. Yang membuat kita itu bisa optimis, kita bisa tetap memandang dengan pandangan yang optimis, menatap masa depan, itu karena Allah itu kuasa. Ya secara kenyataan dohirnya memang kita dikuasai, tapi secara hakikatnya Allah lah sang penguasa sebenarnya, kan begitu. Allahumma malikal mulk, kan begitu.
Ya, kita dijajah pun ya Allah juga yang menguasai kok. Begitu intinya begitu, Pak. Ya. Jadi kembali tadi bahwa Allah itu Tuhan yang sedang punya target, bagaimana kita semua mengerti siapa Tuhannya dan bagaimana caranya kita bisa mendekati Tuhan kita. Maka Rasul diutus untuk menjelaskannya, mengenalkannya, siapa Tuhanmu, bagaimana cara mendekat kepadanya. Yang kedua, sisi kenabian dari Al-Fatihah adalah akhduha min ismillah wa huwa al-ma'luh al-ma'bud wala sabila li ibadi illa ma'rifati ibadatihi illa min tariqis rusulihi. Ditinjau dari nama Allah, ilah, yaitu sembahan tadi, maka kita itu untuk mendekat, kita sebagai makhluk Allah loh, Mbak, ciptaan Allah, yakin setiap kita itu pasti merindui Allah secara fitrah. Memang secara fitrah kita itu mencintai Allah, Pak. Secara fitrah setiap manusia itu ada nama Allah di hatinya. Sampai Fir'aun saja yang ngaku Tuhan itu masih mengatakan Allah kok. Ketika dia tenggelam apa katanya? Amantu Rabbi Musa wa Harun. Masih ngomong gitu. Itu padahal dia ngaku Tuhan loh. Ada kemarin di mana tuh? Di daerah Eropa yang gempa itu loh, gereja gempa goncang, terus apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Itu naluri, Pak, naluri. Lisan apa, tubuh mereka bisa bohong tapi hati nggak bisa bohong. Ya, setiap kita itu sedang mencari Tuhan sebenarnya, sedang mencari siapa Tuhan kita. Dan orang yang sudah lupa dengan Tuhannya mesti akan goncang, yakin. Makanya kalau kita kok lagi goncang, gelisah, nggak nyaman, kemurungsung, dipastikan bahwa kita itu sudah lupa dengan Tuhan kita, sehingga hati ini mulai gelisah, nggak bisa nyaman dengan posisi ini. Ya, lah untuk mencapai mengenal Tuhannya sampai dekat kepada Tuhan butuh ibadah tadi kan. Lah ibadah itu nggak sembarangan, makanya tadi makrifati ibadatihi illa min tariqi rusulihi, sehingga ibadah harus mengikuti cara Rasulnya. Maka Nabi Muhammad mengajari kita bagaimana ibadah kepada Allah yang baik agar sampai kepada tujuan kita, yaitu mendekat kepada Allah. Ketika dekat kita minta gampang begitu. Nah, bagaimana kita minta kita jauh sekali? Ya. Yang ketiga, minal ismir rahman, dari nama ar-Rahman kalau dipandang dari sisi kenabian, fa inna rahmatahu tamna'u ihmala ibadihi, sungguhnya rahmat Allah itu menafikan kemungkinan Allah menelantarkan hambanya. Allah itu ar-Rahman, Pak. Enggak mungkin Tuhan Allah ini melupakan kita, tuh enggak mungkin. Orang tua aja enggak mungkin lupain anaknya kok, Pak. Kucing hewan aja enggak mungkin lupain anaknya, apalagi Allah yang menciptakan hamba-hambanya. Makanya jangan pernah berpikir Allah itu lupa sama kita. Setiap makhluk ciptaannya diatur semua oleh Allah. Maka ihmal, tidak mungkin Allah lalai kepada hamba-hambanya. Wa adamu ta'rifihim, dan tidak mungkin Allah nggak mengenalnya lagi. Makanya kalau kita lihat di Syatul Istighfar, apal semua ya? Apal semua Syatul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalau direnungi luar biasa loh, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Langsung dua nih. Pertama apa? Pengakuan kepada Allah bahwa Allah itu yang menciptakan diriku. Seakan-akan kita ngomong, ya Allah, aku ini ciptaanmu loh ya Allah. Jangan lupakan ada orang namanya Fatihin, itu ciptaanmu juga, yang layak untuk engkau perhatikan juga, begitu loh. Butuh pengakuan. Kita butuh pengakuan kepada Allah. Bukan Allah tuh lupa, tapi kita pingin itu hati kita biar ingat kita itu miliknya Allah. Coba deh gini, Pak. Jangan punya seorang bos yang baik sekali. Bos yang baik sekali.
Kira-kira kalau dengan ada masalah kemana perginya? Ke bos itu. Udah dia kaya, dia perhatian betul, dia baik sekali, kita minjem dikasih pinjaman gitu Pak. Kira-kira ketika kita menghadapi banyak masalah kemana? Ke bos itu kan Pak. Itu bos manusia padahal. Allah lebih tinggi dibanding bos itu. Allah pencipta kita, pemilik kita. Makanya ya Allah, aku adalah hambamu ya Allah. Engkau menciptakan diriku kan, begitu. Jadi secara tauhid itu penyerahan diri ya Allah, hamba itu adalah hamba ciptaanmu yang butuh dengan pertolonganmu, butuh dengan perhatianmu. Ini kata Ar-Rahman tadi. Maka Allah tidak mungkin kemudian diciptakanlah kita terus wis terserah mau ngapain di dunia, enggak mungkin Pak. Allah perhatikan semuanya, diarahkan betul Pak. Memang ada yang nggak mau diarahkan, kafir namanya, menolak, sudah nggak mau. Tapi bagi yang mau diurusi kok, Mak. Bahkan kalau kita ingat sebuah hadis itu kan, man taqarraba ilayya wa taqarraba ilayya abdi. Jadi ketika hambaku mendekat kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, aku dekati sehasta. Paham maksudnya ya? Kalau hambaku mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku dekati sehasta. Maksudnya gimana? Kita coba mulai baik dikit aja, mulai nanti hebatnya Allah akan kasih kita hidayah untuk berbuat baik lebih lagi. Kita cukup start aja, mulai dikit kita berbuat baik, nanti Allah giring kita untuk lebih baik lagi. Coba kita yang mungkin yang lagi maksiat, coba hindari dosa itu, nanti dibantu oleh Allah untuk makin indah meninggalkannya. Nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa siapa yang tahu ya bahwa manisnya taubat itu lebih manis daripada maksiat, maka dia akan segera bertobat. Karena sebenarnya maksiat dan taubat sama-sama manis, mau beda manisnya. Kalau manisnya taubat itu murni manis karena Allah, Allah yang ngasih murni, manisnya manis hakiki Pak. Ini gula-gula asli bahasa gitu. Tapi kalau manisnya manis maksiat tuh manisnya manis gula, apa namanya, gula buatan, yang itu membahayakan diri. Setiap manisnya kemaksiatan berujung kepada penyesalan, tapi manisnya kebaikan ada ujung kepuasan ya. Faman a'ta ismar rahman haqqahu arrafa annahu mutadammanun li irsalir rasul ya. Maka barang siapa memberikan hak yang semestinya bagi Ar-Rahman, niscaya ia mengetahui bahwa nama tersebut mencakup pengutusan para rasul dan penolong kitab-kitab tadi. Jadi bentuk Allah sayang kepada kita, maka Allah akan berikan kita petunjuk, arahan, bahkan kenikmatan ya, berupa nikmat rezeki dan sebagainya. Ini kalau sadar ya. Tadi terkadang semakin lama kita menjalani hidup ini, kita semakin lupa dengan tauhid dan serasa kita merasa bahwa semua yang kita dapat itu karena murni usaha kita. Seperti Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, aku ini diberi begini karena aku pinter. Kecerdasan, kepintaran yang Qarun dewa-dewakan selama ini, upaya. Nah ini juga jangan sampai begitu nih kita nih ya. Kembali ke tauhid bahwa semua itu kehendak Allah. Contoh gini, orang pinter karena belajar, iya itu sebab, tapi ada nggak yang belajar nggak betul-betul? Ada nggak? Belajar terus nggak betul-betul? Banyak ya, banyak. Ada nggak yang santai aja pinter? Ada nggak? Ada aja Pak. Ada tipe santri yang santai, yuh nak yang satu. Ada yang diikut yang uangnya belajar kayak pitulas. Ya begitulah. Jadi di sini kita memahami bahwa yang Allah nilai adalah bagaimana upaya kita, bukan hasil. Karena hasil kehendak Allah, hasil kehendaknya Allah, itu urusannya Allah hasil itu. Ya, sehingga ya kita yang penting mengupayakan.
Itu yang ketiga. Jadi makna makna Al-Fatihah dari sisi kenabian. Artinya apa ketiga ini? Bahwa Allah itu Ar-Rahman, sehingga Allah sudah sang pengasih ini ketika meletakkan kita di dunia, Allah kasih segala macam, baik kenikmatan duniawinya sebagai bekal, terus kemudian ditambah dengan para rasul, nabi dan kitab sebagai modal kita untuk mengerti siapa Tuhan kita dan kemana kita pergi. Ada bekal dunia yang kita gunakan, ada ilmu yang kita pakai untuk menuju Tuhan kita di selanjutnya nanti. Itu intinya begitu. Itu Ar-Rahman namanya. Tapi ada orang yang hanya diberikan rezeki duniawi, namun dia nggak mau ngambil sisi agamanya yang akan dia bekal, yang dia bawa. Makanya harus seimbang ini, Pak. Ilmu dunia wajib dicari sebagai bekal kita di dunia ini, tapi ilmu agama juga wajib apa? Untuk mengendalikan langkah kita di dunia agar nggak menyimpang sampai akhirat. Harus seimbang di situ, ya. Yang keempat adalah min dzikri yaumiddin fa innahu yaumul ladzi yudinullahul ibad fihi bi amalihim. Ya. Kemudian di Al-Fatihah dari sisi kenabian ada namanya kalimat Malik Yaumiddin, hari pembalasan. Yaitu bahwa di situ Allah menjelaskan adanya pembalasan. Allah sudah kasih rezeki sebagai fasilitas hidup ini. Ya kesehatan, rezeki berupa harta sebagainya. Allah kasih juga ilmu agama untuk kita tahu tuh cara penggunaannya. Maka siapa yang nggak benar menggunakan dengan baik, mati, ada bertanggung jawaban balasan di akhirat besok. Itu sebagai konsekuensinya, ya. Kemudian yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kalimat ini fa inna ma yu'badu bihi rabbu ta'ala la yakunu illa ala ma yuhibbuhu wa yaruddah. Tadi bahwa ketika orang iyyaka na'budu menyembah kepada Allah, maka dia harus menyembah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa ibadatuhu ya syukruhu wa hubbuhu wa khasyatuhu fitri. Nah, ibadah itu berupa syukur, cinta, takut, khauf, dan segala macam cara. Nah, ini semua butuh penjelasan para rasul lagi. Yang gak hanya ibadah mahdhah saja, tapi rasa harap, bagaimana mengatur rasa harap dan takut agar seimbang. Jangan takut terus putus asa, harap terus blandrang, Pak. Ini kalau pengajian isunya harap terus, Pak. Jadi kalau pengajian isinya wes boleh kabeh lah, Pak. Wes surga, semua surga, Pak. Surga semua. Itu kan remnya lost doll itu, Pak. Jadi seakan semua dimudahkan. Istilah porah Allah Maha Pengampun, maksiat terus akhirnya. Ngono kan. Ya emang enggak salah juga, pertama ada ayatnya kan. Yang qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ngampuni semua dosa. Iya begitu memang. Ada lagi hadis yang lain mengatakan, ada hadis mengatakan bahwa jika hambaku besok datang kepadaku membawa dosa segede bumi, aku datang dengan ampunan segede bumi, kan begitu. Ya betul. Itu sisi harap. Tapi juga sisi takut loh, sisi menakut-nakuti juga ada. Ya, ada nadhira, peringatan-peringatan. Ada ayat Quran ya tentang kepediannya orang Yahudi membuat dia masuk neraka, begitu kan? Orang Yahudi mengatakan gimana? Kami masuk neraka itu cuma sehari atau 2 hari, kan begitu. Ditambah lagi kalau kita lihat surah Maryam bahwa wa minkum illa wariduha, tidaklah kalian melainkan pasti melewati neraka, kan begitu. Ketika Imam Hasan al-Basri melihat santrinya pada ketawa-ketawa begitu, ditegur, kalian tertawa, apakah ada ayat yang menjamin masuk surga kalian semua? Tidak ada, Syekh.
Ada nggak ayat yang menjamin neraka kita semua? Ada. Itu Maryam tadi suratnya. Jadi kalau lewat neraka, semua ada pasti lewati, Pak. Nah, masalahnya kita selamat nggak? Setiap kita ngelewatin neraka, selamat nggak? Summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jisiya. Setiap orang lewati neraka dan kami akan selamatkan oleh orang yang bertakwa. Ya, kita takwa belum nih kira-kira? Ya begitu, akhirnya kan jadi khawatir juga, Pak ya. Selamat nggak nih saya ini, begitu. Ini seimbang antara harap dan takut. Nah, ulama memberikan solusi, takut itu dikuatkan ketika sehat. Ketika awak sehat, rezeki lancar, kuatin takutnya, Pak. Agar nggak ngelos. Oh, lagi sehat, rezeki lancar, kasih harapan yang banyak. Wah, ngeri itu, Pak. Gaspol itu namanya. Bablas. Ya, lagi sakit, putus asa, bangkrut, kuatin harapnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberi rizki, Allah Maha memberi solusi, begitu. Lagi susah, takut-takuti. Oh, putus asa akhirnya. Jadi kondisinya harus seimbang tadi. Ya, ketika mau meninggal dunia, mendekati ajal, utamakan harapnya. Ya, makanya Rasul ngelarang kan, wala tamutunna ahadukum, kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Allah Maha Pengampun, begitu ketika mendekati ajal. Nah, ketika masih sehat begini, kuatkan takutnya dulu, agar hati-hati. Oke, itu dulu sampai sini, sampai ke 5 tadi, 6 ya. 6, kita akan sambung di pertemuan lain insyaallah. Ya, cukup ditutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.